teman-teman, balik lagi di Ardu Coding YouTube channel. Masih terkait simulasi, kali ini kita akan melakukan simulasi sistem monitoring suhu dan kelembaban dengan platform IoT ThingSpeak. Dengan menggunakan ThingSpeak, kita dapat melakukan monitoring parameter suhu dan kelembaban yang kita simulasikan secara online. Adapun komponen yang akan digunakan dalam simulasi ini adalah board ESP32 DevKit versi 1, sensor DHT22, dan display OLED. Secara garis besar, cara kerja sistem ini adalah sebagai berikut. Sensor DHT akan mendeteksi suhu dan kelembaban. Selanjutnya, data suhu dan kelembaban tersebut diproses oleh mikrokontroler ESP32 untuk ditampilkan ke display OLED, serta dikirimkan ke server ThingSpeak melalui koneksi Wi-Fi atau internet. Nah, dengan platform Walkwi, kita dapat melakukan simulasi dari sebuah sistem yang memerlukan koneksi Wi-Fi atau internet untuk pengiriman data. Cus, mari kita langsung saja ke proses simulasinya. Baik, langsung saja kita buka website Walkwi. Teman-teman dapat mencarinya via Google. Lakukan login akun terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan akun Google, GitHub, ataupun email untuk proses sign in atau sign up. Setelah berhasil login, mari kita pilih ESP32 sebagai baseboard yang akan kita gunakan. Kita mulai dengan template starter dengan memilih ESP32. Selanjutnya akan tampil lembar kerja dengan blok pemrograman di area sebelah kiri dan blok simulasi di area sebelah kanan. Secara default, board ESP32 yang dipilih adalah ESP32 DevKit C versi 4. Mari kita sesuaikan dengan board yang rata-rata ada di pasaran, yaitu ESP32 DevKit versi 1. Oke, mungkin dengan board versi ini kita akan lebih familiar. Sebelumnya, mari lihat gambaran simulasi yang akan kita lakukan ini. Kita akan melakukan 3 langkah simulasi secara bersusun. Dengan tahapan-tahapan ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi teman-teman dalam merancang sistem monitoring ataupun kontrol nantinya. Simulasi pertama adalah tahap basic. Maksudnya kita dapat memahami bagaimana cara pemasangan sensor DHT dengan board ESP32, hubungan antar pin input-output, serta mengerti bagaimana caranya untuk memproses data yang dihasilkan dari sensor DHT tersebut. Simulasi kedua adalah menampilkan data dalam display OLED. Ini merupakan pengembangan dari simulasi pertama. Kita akan menggunakan display OLED SSD 1306. Modul ini berkomunikasi secara I2C. Kita juga dapat menampilkan ikon logo yang dapat mendukung visualisasi data yang akan ditampilkan pada display. Simulasi ketiga adalah melakukan pengiriman data ke server ThingSpeak. Data yang tersimpan di ThingSpeak dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik sehingga dapat memudahkan proses analisis. Poin pentingnya adalah kita dapat mengaksesnya via internet sehingga memudahkan dalam proses monitoring. Oke, mari kita coba untuk simulasi pertama, yang merupakan simulasi dasar dari sistem yang akan dibuat. Balik ke Walkwi, mari kita susun komponen menjadi rangkaian berikut. Tambahkan sensor DHT. Di sini DHT 22 ya guys. Hubungkan sensor DHT dengan board ESP32,
Kita mulai dengan pin VCC dihubungkan ke pin 3 volt pada ESP32. Terus pin ground DHT kita hubungkan dengan pin ground pada board ESP32. Selanjutnya, pin data sensor DHT kita hubungkan dengan ESP pin D4. Dalam pengaplikasiannya, sinyal data ini memerlukan resistor pull-up yang terhubung ke tegangan 3,3 volt. Mari kita tambahkan komponen resistor. Ubah nilainya menjadi 10 kilo ohm. Hubungkan resistor dengan pin 3 volt, serta hubungkan juga resistor dengan pin data sensor DHT. Untuk programnya, silahkan copas dari link yang sudah dicantumkan di deskripsi ya. Dalam program tersebut, kita menggunakan library eksternal untuk sensor DHT-nya. Mari buka Library Manager untuk menambahkan library yang diperlukan. Pertama, tambahkan library DHT Sensor Library. Selanjutnya, tambahkan library Adafruit Unified Sensor. Nah, sepertinya sudah siap ya. Baik skematik maupun program sepertinya udah oke. Mari kita cek lagi. Pada program, tertulis DHT pin adalah 4. Maksudnya adalah pin data dari sensor DHT terhubung dengan pin D4 dari ESP32. Selanjutnya untuk serial menggunakan standar baud rate, yaitu 9600. Pindah ke diagram JSON, kita perlu merubah pin TX dan RX menjadi TX0 dan RX0. Hal ini perlu dilakukan karena kita menggunakan board ESP32 DevKit versi 1, sehingga perlu melakukan konfigurasi tersebut agar serial monitor dapat tampil. Selanjutnya, simpan file sketch program. Kita dapat merubah namanya dengan opsi rename. Selanjutnya, jangan lupa untuk menyimpan project yang telah dibuat. Secara garis besar, program yang dibuat adalah untuk menampilkan nilai kelembaban, suhu, dan heat index dalam Celsius pada serial monitor. Mari kita jalankan simulasinya dengan mengklik tombol Start Simulation. Oke, data sudah tampil di serial monitor ya. Kita dapat mengubah nilai suhu dan kelembabannya. Oke, di sini terpantau ada perubahan nilai suhu sebagaimana input yang kita berikan pada sensor DHT. Begitu juga dengan nilai kelembaban, hasil yang tampil pada serial monitor juga berubah sesuai data input kelembaban yang diberikan. Semua bekerja dengan baik. Oke guys, mari kita lanjut ke simulasi kedua. Setelah simulasi pertama dapat dijalankan dengan baik, mari kita tambahkan modul display agar data suhu dan kelembaban dapat dilihat tanpa harus menggunakan serial monitor. Adapun modul display yang akan kita gunakan adalah display OLED SSD 1306. Skematiknya kurang lebih seperti ini ya guys. Balik ke Walkwi, masih menggunakan skematik simulasi sebelumnya. Mari tambah komponen dan pilih SSD 1306 OLED display. Hubungkan OLED display ke board ESP32. Kita mulai dengan pin ground display, dihubungkan dengan pin ground pada ESP. Selanjutnya, pin VCC display kita hubungkan dengan pin 3 volt pada ESP. Lanjut lagi, yaitu pin SCL. Hubungkan pin SCL display ke pin digital 22 ESP.
Dan yang terakhir adalah pin SDA display yang dihubungkan dengan pin D21 pada board ESP32. Untuk program, sama seperti sebelumnya, teman-teman tinggal copas saja dari link di deskripsi. Nah, pada simulasi ini, ada tambahan library yang perlu diperhatikan, yaitu library Adafruit GFX dan Adafruit SSD 1306. Oke, langsung saja kita tambahkan library tersebut via Library Manager ya. Yang pertama adalah Adafruit GFX Library. Nah, library ini membutuhkan library pendukung, yaitu Adafruit Bus IO. Jadi gas, tambahkan library Adafruit Bus IO. Dan yang terakhir adalah tambahkan library Adafruit SSD 1306. Program secara keseluruhan masih sama dengan program yang ada pada simulasi sebelumnya. Adapun tambahan dalam program ini adalah bagaimana menampilkan data suhu dan kelembaban pada display OLED. Di sini kita juga dapat menampilkan icon agar tampilan display terlihat lebih atraktif. Adapun fungsi dan struktur program untuk menampilkan data dalam display OLED dapat teman-teman pelajari melalui program ini ya. Apabila semua sudah aman, langsung saja kita simulasikan rangkaian yang sudah dibuat. Tunggu sebentar untuk proses compile program. Oke. Program dapat berjalan dengan baik ya. Data suhu dan kelembaban dapat tampil pada display OLED. Teman-teman dapat eksplor sendiri untuk perubahan nilai suhu dan kelembaban. Semangat! Mari kita lanjut untuk simulasi yang terakhir, yaitu menghubungkan perangkat ke ThinkSpeak untuk penyimpanan serta monitoring data. Untuk rangkaian tidak ada perubahan, masih menggunakan yang sebelumnya. Selanjutnya, mari kita siapkan channel di ThinkSpeak terlebih dahulu. Pastikan teman-teman udah punya akun ThinkSpeak ya. Langsung login. New channel. Dilanjutkan dengan pengisian detailnya, seperti nama dan deskripsi channel. Isian ini dapat diisi sesuai selera ya guys. Lanjut ke field. Nah, disinilah tempat di mana data akan disimpan. Karena kita akan menyimpan 3 buah data, yaitu kelembaban, suhu, dan heat index. Maka kita harus menyiapkan 3 field untuk menyimpan data tersebut. Checklist terlebih dahulu baru diisi. Untuk penamaannya kita sesuaikan saja ya. Kelembaban di field 1, suhu di field 2, dan heat index di field 3. Kalau sudah oke, langsung saja klik tombol Save Channel di bagian bawah. Sip, sekarang channel ThinkSpeak sudah siap. Lanjut ke program, langsung saja kopas program yang sudah disediakan guys. Nah,
dalam program ini menggunakan library ThinkSpeak, sehingga kita perlu menambahkan library tersebut sebelum menjalankan simulasi. Oke, sudah ditambahkan library ThinkSpeak. Balik ke program, kita harus menyesuaikan beberapa nilai variabel terkait ThinkSpeak, yaitu channel number dan write API key. Nah, nilai dari variabel ini silahkan teman-teman lihat di ThinkSpeak bagian API keys. Untuk channel number, silahkan diisi dengan nilai dari channel ID. Untuk write API key diisi sesuai dengan nilai dari write API key pada channel yang akan kita gunakan. Nah, untuk konfigurasi Wi-Fi ada di bagian ini ya. Nama Wi-Fi-nya adalah Walkway Gas dan password-nya blank aja ya, tanpa isi. Sementara hanya itu saja dulu yang perlu diperhatikan. Mari kita langsung cus aja jalankan simulasinya. Oke, sudah mulai. Sudah terhubung dengan Wi-Fi ya. Nilai suhu dan kelembaban juga dapat tampil pada display. Nah, di sini ada icon checklist yang maksudnya sebagai indikator bahwa pengiriman data ke ThinkSpeak berhasil dilakukan. Mari coba kita cek di ThinkSpeak. Public View. Oh, karena channel masih setting default, maka Public View belum aktif. Kita buka saja melalui Private View. Nah, di sini sudah masuk satu data ya, baik kelembaban, suhu, maupun heat index. Mari kita coba, kalau nilai suhunya kita ubah. Oke, ini tampil checklist. Mari kita cek di ThinkSpeak. Sip, data dapat terkirim dan termonitor ya. Lancar dan sampai dengan kondisi ini belum terdapat kendala. Mari kita jalankan lebih lama untuk melihat proses pengiriman data yang lebih banyak. Oke guys, kurang lebih seperti ini ya untuk simulasi sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis IoT ThinkSpeak. Untuk lebih lanjut tentang penjelasan program, dapat teman-teman baca di blog Ardu Coding ya. Linknya ada di bawah. Semoga bermanfaat and see you.